Salve, berjumpa kembali kepada saya Regi hari ini tanggal 19 Maret 2026. Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Mari saudara-saudara yang terkasih di pagi yang cerah ini, kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup penuh iman dan penuh ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 5a, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14a, dan dilanjutkan dengan ayat 16. Bacaan kedua Roma 4 ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18 dan ayat 22, serta Injil Matius 1 ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 21 dan ayat 24a. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, di mana pada perayaan hari ini yang bertepatan dengan masa Prapaskah, kita semua saudara diajak untuk melihat ketaatan dari Santo Yusuf. Yusuf adalah model ketaatan sejati. Ketika ia menghadapi kesulitan, di mana Maria tunangannya hamil sebelum mereka tinggal bersama, situasi yang memusingkan dan menuntut pengorbanan. Mana yang harus dia pilih? Meninggalkan atau tetap bersama hidup sebagai suami istri? Nah, bukankah kita pun saudara sering menghadapi situasi pelik yang membingungkan diri kita, yang juga dituntut pengorbanan besar? Bagaimana kita memutuskan? Kita lihat, Yusuf memilih diam dan taat pada perintah Allah melalui mimpi. Yusuf menyerahkan dirinya dan meminta hikmat kepada Allah. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan memberikan nama anak yang dilahirkan Maria sebagai perintah Allah. Ketaatan yang disikapi Yusuf merupakan peran kunci dalam misi keselamatan dunia. Yusuf taat tanpa berdebat saudara, dan tidak menunda-nunda perintah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Melalui bacaan pertama hari ini, kita pun diajak melihat ketaatan dari Daud saudara. Daud telah menerima janji dari Allah tentang kerajaan yang kekal. Daud taat akan janji Allah. Hidupnya sepenuhnya diserahkan dalam tangan kasih Allah. Daud tidak memanfaatkan kekuatan ataupun kekuasaannya untuk menjalani hidupnya. Ia tidak membangun rumah Allah, melainkan Allah lah yang membangun rumah, yaitu dinasti atau keluarga bagi Daud. Dari bacaan pertama, kiranya kita mau belajar saudara akan ketaatan dari Daud, menyadari bahwa kehidupan kita ada dalam genggaman tangan Allah. Untuk itu, kita haruslah menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan kasih Allah, bukan berdasarkan kekuatan diri sendiri. Sedangkan bacaan kedua saudaraku yang terkasih, hari ini kita pun diajak melihat keimanan dan ketaatan dari sosok Abraham yang mendapat gelar Bapa-Bapa bangsa. Paulus menulis dalam suratnya menekankan bahwa Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena imannya. Imannya mengalahkan keraguan akan kemustahilan saudara. Di mana Abraham percaya akan janji Allah untuk menjadi bapa para bangsa, meskipun ini mustahil sebagai manusia. Imannya teguh dan ketaatannya lah membuat dirinya percaya akan janji Allah, di mana Allah sendiri akan menyertainya. Melalui Abraham ini saudara, kita dapat meneladaninya dan merefleksi diri kita secara khusus dalam masa Prapaskah ini. Kita mau saudara menumbuhkan iman kita
hidup dalam kebenaran Allah yang selalu taat, yang hanya mengandalkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, bukan sekedar perbuatan lahiriah. Saudara-saudara yang terkasih, Regi hari ini saudara yang bertepatan perayaan Hari Raya Santo Yusuf suami Santa Paul Maria, kita semua diingatkan saudara untuk dapat hidup yang meneladani tokoh-tokoh dalam bacaan hari ini, yaitu Santo Yusuf, Daud, dan Abraham. Di mana saudara, hendaknya hidup kita selalu kita serahkan sepenuhnya ke tangan kasih Allah dengan mau hidup penuh ketaatan, hidup dalam kebenaran kasih Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, saatnya saudara dalam masa prapaskah ini, kita mau merefleksi diri kita masing-masing saudara. Sudahkah hidup saya taat, berserah sepenuhnya dalam tangan kasih Allah? Atau saya menggunakan kekuatan sendiri, bergantung kepada orang lain? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertian dirimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikanmu. Yakobus 4 ayat 10. Kita mau, saudara-saudaraku, mohon rahmat ketaatan seperti halnya Santo Yusuf, agar hidup kita sekalipun sederhana saudara, dalam situasi sesulit apapun, di dalam kebingungan, dapat menjadi rumah tempat Tuhan bersemayam dan berkarya. Kita pun dalam merefleksikan diri kita pada masa prapaskah ini, mau melepaskan segala kehendak diri kita sendiri, seperti Santo Yusuf yang tidak jadi menceraikan tunangannya, tapi mau menerima rencana Allah dengan penuh iman. Yesus Tuhan kami, jadikanlah diri kami taat kepadamu seperti halnya Santo Yusuf yang mau menerima rencana Engkau dengan tulus. Teguhkanlah iman kami dalam masa prapaskah ini, agar kami selalu mengandalkan akan janji-janji Engkau dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.